Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini sesuai judulnya, ini adalah video lanjutan dari videoku yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya aku bercerita tentang pengalaman trimester pertama aku, kali ini aku mau cerita gimana pengalaman kehamilan di trimester kedua aku. Sebenarnya pada saat ngetek video ini usia kandungan aku sudah 30 minggu, itu berarti kurang lebih sudah 7 bulan lebih, dan itu sudah memasuki trimester ketiga. Kenapa aku baru bikin videonya sekarang? Itu karena memang aku mau melewati dulu masa-masa trimester kedua aku, supaya aku ceritanya lebih lengkap aja, nggak sepotong-sepotong gitu. Di trimester kedua ini aku benar-benar tidak mengalami apa yang aku alami di trimester pertama. Kalau di trimester pertama kemarin aku mengalami mual dan sempat flek juga, di trimester kedua ini aku benar-benar tidak mengalami kedua hal itu. Justru di trimester kedua ini aku benar-benar enak makan apapun yang aku mau, tapi aku tidak makan makanan yang memancing mual aku di trimester pertama. Karena aku nggak mau karena makanan itu aku jadi mual gitu, karena di trimester kedua ini aku benar-benar nggak merasakan mual sama sekali, jadi aku nggak mau mancing mual itu aja gitu. Jadi aku menghindari makanan yang memang memancing mual aku di trimester pertama. Di trimester kedua ini aku benar-benar fokus ke berat badan janin, aku lebih banyak konsumsi susu. Terus aku juga konsumsi stroberi, karena sebenarnya stroberi itu cukup bagus untuk naikin berat badan janin. Sebenarnya sih buah kurma, tapi aku udah pernah coba makan kurma, malah mual gitu, malah muntah-muntah nggak berhenti-berhenti, karena pada dasarnya memang aku juga nggak suka si kurma ini. Akhirnya aku coba makan makanan yang lain dan aku searching di mbah Google, dan stroberi adalah salah satu yang bisa bikin naik berat badan janin. Dari trimester pertama sebenarnya aku udah konsumsi si stroberi ini, tapi di trimester kedua aku benar-benar hampir tidak pernah melewatkan pagi aku untuk konsumsi stroberi. Nah, stroberi yang aku makan itu aku nggak makan bulat-bulat stroberinya, tapi aku jus di juicer. Ini aku sebenarnya pas banget lagi bikin kayak gini. Jadi aku masukin buahnya ke sini sekitar 5-7 buah, tergantung buahnya kecil-kecil atau besar-besar. Terus aku blender dengan air sedikit aja, cuma untuk mencairkan si buah stroberinya. Terus aku blender pakai juicer, apa sih ini namanya, blender portable ya, blender portable ini. Buah stroberi ini aku jus bener-bener enggak pakai gula lagi, enggak pakai susu, hanya buah dan air aja. Terus kalau di trimester pertama aku bener-bener banyak makan ice cream, di trimester kedua ini juga aku bener-bener tambah banyak makan ice cream, karena memang aku searching susu itu bagus banget untuk naikin berat badan janin. Tapi memang untuk susu hamil aku sama kayak trimester pertama, aku benar-benar konsumsinya itu hanya kalau aku makan atau sarapan roti aja di pagi hari. Kalau misalnya aku makan nasi atau makan bubur, aku udah nggak minum susu lagi. Kalau di trimester pertama kemarin aku bilang berat badan aku naiknya hanya normal-normal aja. Di trimester kedua ini dalam 1 bulan aku benar-benar naik bisa 3-4 kilo. Tapi di bulan pertama, bulan keempat kelima aku cuma naik 1,5 kilo kalau nggak salah. Dan di bulan memasuki bulan ketujuhnya aku benar-benar naik sampai 4,5 kilo. Jadi total dari kehamilan pertama sampai kehamilan ke-7 aku sudah naik kurang lebih 11 kg. Kalau secara berat badan aku yang memang pada dasarnya sudah gemuk, aku hitungannya naiknya udah terlalu banyak gitu, karena standarnya untuk berat badan aku cuma bisa naik maksimal 10 kilo aja. Tapi ini aku udah naik 11 kilo, berarti itu udah lewat 1 kilo. Itu belum termasuk bulan ke-7 ke bulan ke-9 sampai nanti lahiran. Jadi kurang lebih mungkin perkiraan aku akan naik kurang lebih 15 kiloan, maybe. Sebenarnya aku nggak gitu mikirin berat badan aku gemuk nggak apa-apa, karena memang aku mikirnya ini yang aku tunggu-tunggu. Aku berdoa aku pengen hamil gitu, jadi aku nggak takut gendut selama kehamilan. Aku mikirnya ya nanti kalau misalnya anaknya udah lahir aku bisa diet gitu. Cuma aku lebih takut anak aku yang obesitas gitu, takut kegedean atau justru berat badannya ke aku semua gitu. Maksudnya makanan-makanan yang aku makan enggak terserap sama si babynya, tapi malah keserap ke aku gitu. Jadi babynya malah kecil gitu. Tapi ternyata setiap USG, setiap bulannya puji Tuhan berat badan baby aku tuh bertambah terus gitu. Bahkan menurut dokter baby aku nih cenderung besar. Tapi memang tidak obesitas karena melihat gennya gen besar, jadi untuk ukuran
baby aku hitungannya ya masih normal-normal aja. Kayak misalnya kemarin itu di bulan ke-7 berat badan baby aku itu udah 1,1 kilo, normalnya itu 900 gram kalau nggak salah, tapi berat badan baby aku sudah 1,1. Itu berarti kan sudah lewat 200 gram, tapi menurut dokter ya itu masih hitungan normal, apalagi melihat gen aku dan suami aku memang cukup besar. Kalau untuk obat sendiri atau vitamin yang aku konsumsi sebenarnya masih sama aja di trimester pertama, hanya aja di trimester kedua ini aku sudah tidak mengkonsumsi penguat lagi, sama sekali enggak. Tapi aku sendiri yang inisiatif aja tetap beli, kayak misalnya kalau aku ngerasa perut aku kencang atau aku naik motor terlalu lama atau aku aktivitasnya hari itu capek banget, aku konsumsi si penguat ini. Di trimester kedua ini aku ngerasa kalau muka aku tuh baru memasuki masa-masa yang teman-teman aku bilang kalau hamil itu bikin muka glowing. Nah, di trimester kedua ini aku baru ngerasa muka aku better dibanding trimester pertama. Sebenarnya memang masih ada beruntusannya, tapi kayak lebih berkurang aja gitu. Terus pori-pori aku kayak lebih mengecil dibanding sebelum aku hamil, bahkan sampai hamil trimester pertama. Perubahan lainnya yang aku rasain adalah aku bener-bener mulai ngerasa susah tidur karena mungkin babynya kan juga makin besar, perutnya juga mulai makin besar. Dan selama kehamilan ini kan aku ngekos di dekat kantor sama suami. Jadi tempat tidurnya itu lebih kecil daripada tempat tidur kita yang biasanya di rumah gitu. Jadi ruang gerak aku juga terbatas gitu. Apalagi di trimester kedua ini siklus buang air kecil aku kan mulai sering. Karena ruang geraknya juga terbatas, jadi aku kalau kayak bangun kan harus miring ke kiri dulu. Jadi kayak susah aja gitu. Di bulan kelima aku juga udah mulai beli bantal hamil karena aku kan pada dasarnya sebelum hamil itu suka tidur tengkurap atau tidurnya telentang gitu. Nah pada saat hamil ini kan harus madep ke kiri atau ke kanan, cuma lebih baik memang kan ke kiri. Aku susah kontrol aja kalau pakai bantal dan guling gitu, jadi aku beli bantal hamil dan puji Tuhannya aku bisa kontrol tidur aku gitu, aku jadi madep ke kiri terus aja. Oh ya, kemarin banyak banget yang DM aku nanya apa yang aku konsumsi pada saat aku lagi mual-mual. Aku konsumsi permen yang namanya Alba Pastilles, nanti aku taruh di sini fotonya. Ini aku beli kurang lebih waktu itu harganya 11.500, tapi memang ini tuh susah banget dicari di supermarket sekarang. Aku aja dapetnya itu di supermarket lama, atau kalian juga bisa beli sebenarnya di e-commerce di Shopee, Tokopedia atau di yang lainnya. Di trimester kedua ini juga banyak yang nanya sama aku, tangannya bengkak nggak, kakinya bengkak atau enggak. Kalau kaki aku benar-benar nggak bengkak sama sekali di trimester kedua, tapi kalau tangan, cincin aku udah aku lepas dari trimester pertama karena memang cincin nikah aku jadi nggak muat aja gitu. Sebenarnya sih masih muat kalau dipaksa, tapi aku takutnya makin besar terus nanti malah harus dipotong gitu, jadi aku lepas aja. Terus ada juga yang nanya sama aku stretch marknya keluar atau enggak. Di trimester kedua ini aku juga benar-benar nggak ngalamin yang namanya muncul stretch mark, sama sekali nggak ada. Di paha, di perut, di punggung, di pinggang itu sama sekali nggak ada. Karena memang dari trimester pertama aku selalu pakai minyak zaitun. Jadi kayaknya pengertian aku gitu ya, supaya si minyaknya ini melenturkan badan kita pada saat si bayinya mulai besar gitu. Jadi kan nanti perutnya kayak melebar gitu kan, kayak apa sih, kayak melar gitu loh, perutnya kan melar gitu. Pada saat melar dia udah elastis karena dikasih si minyak ini. Nah aku pakainya minyak zaitun aja, minyak zaitun dari Herboris yang ini. Di trimester kedua ini aku juga jadi lebih sering konsumsi teh manis dibanding di trimester pertama. Sebulan mungkin bisa 2 kali, itu pun kalau lagi pulang ke rumah mama, karena di rumah mama tuh hampir semua kakakku dan mama aku minum teh manis gitu. Jadi akunya suka kepengen aja, tapi itu nggak selalu, paling kalau dihitung-hitung ya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Terus di trimester kedua ini aku bener-bener nakal banget karena aku jadi hobi banget makan mie ayam, bener-bener hobi banget. Seminggu aku kayak minta jatah sama suami aku, minta makan mie ayam seminggu sekali. Tapi aku juga udah konsultasi sama dokter aku, kata dokter aku nggak apa-apa, yang penting pastikan mie-nya itu bukan yang dibeli di pasar. Walaupun sebenarnya yang dibeli di pasar juga pasti dibikin sendiri, tapi lebih aman yang tidak pakai pengawet gitu loh intinya. Kemarin juga udah banyak banget yang nanya sama aku, udah mulai belanja belum di trimester kedua ini, di akhir-akhir trimester kedua. Aku belum ada prepare belanja sama sekali. Jadi aku benar-benar belum ada persiapan barang-barang si baby, karena menurut aku
aku lebih senang nanti aja pada saat last minute kayak 8 bulan atau 9 bulan menjelang dia lahir, supaya lebih heboh aja. Karena kalau misalnya dicicil-cicil dari mulai 7 bulan kan belinya jadi dikit gitu kan. Nah aku tuh senangnya sekali belanja banyak gitu, jadi senangnya kayak gitu aja. Kalau untuk makanan besar kayak makan siang atau makan malam itu masih sama aja kayak trimester pertama, nggak ada bedanya. Masih itu aja yang aku makan, nggak jauh berbeda dari trimester pertama. Di trimester kedua ini juga aku tiap pagi mulai jalan kurang lebih 15-20 menit tiap pagi aja. Tiap bangun tidur aku mulai jalan kaki tanpa alas, keliling-keliling komplek dekat kosan aja, itu kurang lebih 15-20 menit. Tapi nggak setiap hari, karena kalau misalnya pulang ke rumah mama di hari Sabtu dan hari Minggu aku juga nggak jalan gitu, jadi cuma Selasa ke hari Kamis mungkin, karena hari Senin juga aku berangkat kerja dari rumah mama. Nggak tahu, hawanya males aja gitu kalau di rumah mama, males jalan karena memang mungkin nggak ada tempatnya kali ya. Di trimester kedua ini juga setiap USG aku sama suami aku tuh kayak excited gitu nunggu kelaminnya si janin. Tapi yang nyebelinnya adalah anak aku tuh kayak nggak mau ngasih tahu gitu kelaminnya apa, sampai akhirnya kita baru tahu fix kelamin dia itu di bulan ke-7. Itu pun dokter bilang masih 60% karena posisi bayinya selalu miring dan kayak ngumpetin gitu, kayak diempit gitu loh. Apa sih, selangkangannya kayak diempit gitu. Jadinya nggak bisa kelihatan gitu. Udah dicoba digoyang-goyang tapi hanya kelihatan dikit dari bawah gitu. Jadi udah kelihatan tapi itu pun dokter belum menjamin 80% aja enggak gitu. Jadi dokter bilang ini kurang lebih 60% babynya perempuan. Kalau aku sama suami sih sebenarnya nggak ada pilih-pilih harus laki-laki atau harus perempuan, nggak ada sama sekali, karena memang kita menunggu-nunggu gitu. Jadi nggak ada request khusus ke Tuhan gitu, Tuhan pengen anak cewek atau anak cowok, itu nggak ada. Mau cewek mau cowok yang penting sempurna terus lengkap. Di trimester kedua ini aku juga ngerasa aneh karena kalau aku searching di minggu ke-20 sampai minggu ke-22, bahkan ada yang di 16 minggu akan merasakan tendangan atau sundulan dari si janinnya. Sedangkan aku tidak merasakan itu sama sekali. Tapi aku udah konsultasi sama dokter aku dan kata dokter aku mungkin perut aku terlalu tebal. Jadi sebenarnya si babynya udah nendang tapi akunya kayak nggak ngerasa dia nendang gitu, atau kayak ngegelitik-gelitik aja gitu. Karena aku bener-bener nggak ngerasain tendangan yang duk-duk gitu, enggak gitu. Hanya kayak ada cacing-cacing aja gitu, kayak ada gimana ya? Kayak ada kepakan-kepakan aja gitu, bukan yang sundulan-sundulan yang heboh gitu. Tapi akhirnya di minggu ke-27, di 7 bulan kurang seminggu, aku ngerasain tendangan anak aku yang pertama kalinya, dan itu pagi-pagi. Dari mulai jam 5 pagi aku udah gak bisa tidur karena aku ngerasa perut aku sakit banget gitu. Aku kira kenapa gitu, ternyata pada saat aku bangun aku kayak ngerasa kalau perut aku tuh ada yang goyang-goyang gitu. Ternyata itu tendangan dari anak aku. Dan setelah hari itu sampai hari ini tendangannya sangat-sangat heboh, bahkan suka bikin aku susah tidur, atau bahkan jadi bikin aku bangunnya cepat, jadi tidurnya lama bangunnya cepat. Tapi nggak apa-apa, aku sangat-sangat excited, sangat-sangat senang dengan pergerakan dan pertumbuhan anak aku di dalam kandungan aku. Di trimester pertama, kalau suami aku bilang aku tuh mood swing banget, dan di trimester kedua ini aku juga sama aja mood swingnya, tapi justru lebih mellow, jadi gampang nangis, jadi gampang kepikiran sama hal-hal yang seharusnya gak aku pikirin. Karena basicnya gak hamil aja aku memang orangnya kayak gitu, apalagi hamil kan. Jadi mungkin di trimester kedua hanya itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Kalau masih ada yang mau nanya bisa DM aku di Instagram, atau bisa komen di bawah kira-kira kalian mau nanya apa, pasti nanti aku jawab. Tapi aku bukan dokter, aku juga bukan spesialis, jadi aku hanya bercerita dan memberi saran apa yang aku alami dan apa yang aku konsumsi sendiri. Pokoknya kalau aku pribadi, aku merasa trimester kedua ini adalah masa-masa terindah kehamilan aku, karena memang aku nggak ngalamin hal-hal yang mengerikan atau hal-hal yang mengagetkan dibanding di trimester pertama. So mungkin sampai sini dulu aja video cerita aku. Mungkin di video selanjutnya aku akan melanjutkan video yang ini, tapi aku juga akan menyelesaikan trimester ketiga aku dulu. Jadi mungkin aku akan lahiran dulu baru aku cerita ke teman-teman gimana pengalaman trimester ketiga aku, supaya aku ceritanya juga lebih lengkap aja, nggak sepotong-sepotong.
Semoga teman-teman tetap sabar nunggu videonya dan gak bosan dengerin aku cuap-cuap terus di video ini, dan apa yang aku sharing semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan doaku masih sama buat semua teman-teman yang sedang menunggu kehamilan. Aku berdoa semoga Tuhan cepat memberikan momongan buat kalian yang sedang menunggu. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap percaya kalau Tuhan pasti punya waktu yang terbaik buat rumah tangga kalian, buat keluarga kecil kalian. Di era pandemi ini kita juga harus tetap semangat dalam bekerja, kuliah, sekolah, usaha, harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Pokoknya harus tetap dijaga imunnya supaya coronanya tidak mampir ke tubuh kita dan kita tetap sehat. So, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengklik video ini, sudah menonton video ini dari awal sampai habis, bahkan sudah like dan sudah subscribe channel aku. Aku sangat-sangat berterima kasih, dan buat teman-teman yang belum subscribe, aku juga gak bosan-bosan buat ngingetin kalian untuk dukung aku supaya channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Oh ya, ada yang nanya juga kemarin kapan bikin video nyanyinya. Aku mau disclaimer sedikit, kalau aku tuh bener-bener ngap banget nyanyi. Gak tau kenapa dari trimester pertama nafas aku tuh jadi kayak lebih pendek gitu, apalagi di trimester kedua ini. Jadi nanti setelah lahiran aku janji aku akan bikin video nyanyi. Sebenarnya udah ada video nyanyi yang mau aku upload, tapi aku masih ragu karena aku sendiri juga gak pede sama suara aku pada saat aku hamil. So, ditunggu aja konten-konten dari aku. Semoga konten-konten aku juga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.